Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di siang hari ini? Ray, apa kabar? Baik sekali, Nadila apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Dan tentunya Nadila dan Ray akan kembali menghadirkan sejumlah kabar-kabar penting dan menarik untuk Anda. Kita ada kabar apa aja, Ray? Nah, ini salah satunya ada kabar yang duka ya, karena ada pesawat yang tiba-tiba ini terjadi kecelakaan di Toronto. Nanti kita akan membahasnya pemirsa, tapi sebelum itu kita ke informasi pertama di mana laga babak 8 besar Liga 2. Pegadaian antara Persela Lamongan melawan Persijap Jepara di Stadion Tuban Sports Center Selasa sore berakhir ricuh. Pertandingan terpaksa dihentikan lantaran ratusan supporter Persela ini masuk ke lapangan dan menyerang pemain lawan. Pertandingan lanjutan babak 8 besar Liga 2 yang berlangsung di Stadion Tuban Sports Center Selasa sore awalnya berjalan seru dan meriah. Kedua tim saling jual beli serangan hingga Persela Lamongan tertinggal 0-1 dari Persijap Jepara. Kondisi ini memicu amarah para supporter Persela Lamongan hingga akhirnya pada menit ke-79 satu persatu supporter menyalakan flare. Saat itu pertandingan masih berlangsung, namun tak lama kemudian sejumlah supporter Persela justru turun ke lapangan dan berusaha menyerang para pemain lawan. Tak hanya memasuki lapangan, supporter juga merusak beberapa fasilitas stadion, mulai dari bangku cadangan, papan sponsor, membakar gawang, dan memecahkan kaca di ruangan bawah stadion. Kericuhan ini memaksa pertandingan antar Persela Lamongan dan Persijap Jepara dihentikan. Saya masih menyadari ya supporter dengan dukungan fanatik mereka dengan harapan mereka yang begitu tinggi, saya menyadari ya, tetapi dari sini kita juga harus belajar ya, ini juga merugikan tim seperti itu. Ya mungkin kekecewaan supporter dengan harapan yang tinggi lolos ke Liga 1 ya, dari manajemen tim pun juga harapan juga sama kita ke Liga 1, tapi ya belum rezeki kita ya, harusnya kita semua dewasa. Pastinya kita akan bertanggung jawab ya, Persela pasti akan bertanggung jawab. Kira-kira apa? Polres Tuban menyatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap para supporter yang masuk ke stadion. Bahkan pemeriksaan dilakukan 3 tahap. Meski begitu, flare yang dibawa sejumlah supporter berhasil lolos. Kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ada, ya kan. Kalau seandainya ada flare dan lain sebagainya, itu kan ada sanksi tersendiri, ya. Itu silakan saja, udah ada prosesnya tersendiri. Tapi pada saat kita melaksanakan pemeriksaan, ya kan, setiap orang yang masuk gitu ya, udah kita di 3 tahap ya, pada saat mau masuk, kemudian pada saat mau masuk stadion di tempat masing-masing pintu itu juga kita melakukan pemeriksaan. Beruntung insiden kericuhan ini tidak memakan korban jiwa. Hingga kini pihak keamanan dan panitia pelaksana masih menyelidiki insiden ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga kerap dijadikan tempat pesta miras, warga Kembangan, Jakarta Barat menggerebek pos yang dijadikan markas salah satu ormas. Ketua RT dan warga menggerebek sejumlah pemuda yang tengah berpesta minuman keras. Kesal dengan ulah mereka, Ketua RT dan warga pun mengusir para pelaku. Ketua RT setempat mengatakan pengurus ormas menyetujui penggerebekan dan pengusiran jika dipakai untuk minum minuman keras. Kalau urusan itu yang penting saya udah nggak ada minum-minuman itu lagi pada anggota atau apa, pokoknya ya kegiatan yang baik-baik silakan aja. Cuma kalau buat minum-minum ya udah. Ya ketuanya juga semalam udah ngomong, ya nggak apa-apa kalau emang buat mabok-mabokan lagi, laporin aja, nah, ini ketuanya gitu. Meskipun kasus sudah diselesaikan secara kekeluargaan, warga tetap memantau kegiatan di tempat tersebut. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan.
Pemirsa, selain berita tadi kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana pasca terjadinya saling lapor antara security dengan petugas ataupun di sebuah klub malam ini pemirsa dengan sejumlah WNA di kawasan Canggu Kabupaten Badung, Bali. Penyidik Polda Bali menetapkan seorang warga Australia sebagai tersangka. Sementara itu pemirsa, proses penyelidikan ini masih dalam proses terhadap petugas keamanan yang dilaporkan balik oleh warga Australia di Polres Badung telah naik ke proses penyidikan dan memeriksa 15 petugas security. Satu orang warga negara asing asal Australia berinisial MR ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa perkelahian di depan sebuah klub malam di kawasan Canggu oleh Polda Bali. Warga negara Australia tersebut kini sudah ditahan di rutan Polda Bali. Penetapan tersangka ini berdasarkan dengan hasil penyidikan, keterangan para saksi dan barang bukti berupa rekaman CCTV. MR sendiri melaporkan balik petugas keamanan beach club di kawasan Pantai Berawat tersebut ke Polres Badung atas sangkaan pengeroyokan. Laporan itu kini sudah memasuki tahap penyidikan. Setelah memeriksa 4 petugas security, Polres Badung kembali memeriksa 11 orang petugas security lainnya. Bahwa dua belah pihak ini saling melaporkan. Yang satu LP-nya dilaporkan di Polda, itu berkaitan dengan penganiayaan dengan teradunya adalah pihak dari WNA, ya, 1 orang. Kemudian LP yang satunya lagi dari WNA ini laporkan pengeroyokan, dilaporkan ke Polres Badung. Dua-duanya berproses, kemudian yang di Polda dinyatakan cukup bukti sehingga yang bersangkutan, ya, WNA asal Australia atas nama M, 28 tahun, kita tetapkan sebagai status tersangka dan mulai tertanggal hari Jumat kemarin kita sudah lakukan penahanan. Kemudian yang di Polres ini dari tadinya status lidik kita sudah naikkan status menjadi penyidikan. Peristiwa perkelahian antara sejumlah warga asing dengan petugas keamanan di sebuah beach club di Kuta Utara Badung sempat viral di media sosial. Dalam video terlihat beberapa WNA tanpa mengenakan baju berkelahi dengan seorang pria yang berpakaian security di depan beach club pada 11 Februari 2025. Dari kejadian tersebut, kedua belah pihak kemudian saling melapor ke pihak kepolisian. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Lehernya cari. Pemirsa, seorang pria terjatuh dari tebing setinggi 75 meter yang terjadi di lereng Gunung Merapi, wilayah Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas gabungan dari SAR, BPBD, TNI, Polri hingga Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM dikerahkan untuk mengevakuasi Galih, pemuda asal Sleman, Yogyakarta, yang terjatuh dari tebing setinggi 75 meter di lereng Merapi. Korban sebelumnya masuk ke lokasi Taman Nasional Gunung Merapi melalui daerah sekitar Klangon, Cangkringan menggunakan sepeda motor. Diduga korban terpeleset hingga terjatuh di tebing. Klangon di wilayah Cangkringan, diperkirakan sore menjelang maghrib, kemudian terjatuh di sekitaran kalau dari Kalitalang sejajar dengan pos 3. Proses evakuasi memakan waktu hingga 4 jam dan dilakukan dengan cara menurunkan korban ke dasar jurang hingga menyusuri alur sungai. Berdasarkan analisa teman-teman yang semula itu mau kita lakukan pengangkatan dari bawah ke atas, dan hasil dari penilaian teman-teman kemudian dilakukan proses lowering namanya. Jadi korban ini kita turunkan ke dasar, kemudian baru kita evakuasi melalui alur sungai. Usai berhasil dievakuasi, korban yang mengalami luka pada bagian kepala hingga tangan dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho, Yogyakarta untuk menjalani perawatan medis. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana membuat onar dan juga keributan, bahkan ini hingga melakukan penganiayaan belasan anggota pencaksilat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur diamankan polisi. 3 pelaku diantaranya dilakukan penahanan. Inilah rekaman CCTV rumah warga saat belasan pendekar pencaksilat melakukan pengejaran dan penganiayaan di Jalan Raya Minggir Sari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, puluhan anggota pencaksilat yang konvoi berpapasan dengan pendekar dari perguruan pencaksilat lain melakukan pengejaran dan penganiayaan. Polisi mengamankan 11 orang pelaku, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, sementara pelaku lainnya tidak dilakukan penahanan. Belasan pendekar pencaksilat diamankan oleh polisi karena telah membuat onar dan melakukan pengeroyokan kepada anggota perguruan pencaksilat lainnya. Melakukan pengeroyokan, yang mana ini masih ada kaitannya dengan peristiwa kemarin. Saya ulangi, melakukan pengeroyokan sebanyak 11 orang. Dari 11 orang, 3 diantaranya sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Dan ketiganya, selain kami tetapkan sebagai tersangka, sudah kami lakukan penahanan. Akibat perbuatannya, 3 pelaku dijerat dengan pasal 170 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara pelaku lainnya akan dijerat dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One, mengabarkan. Pemirsa, tragis, seorang pemotor tewas tertimpa tiang listrik di Jalan Andir, Bandung, Jawa Barat. Saat kejadian, korban sedang melintas di proyek pembangunan flyover, tiang listrik tersebut diduga tersenggol alat berat sehingga menimpa kepala korban. Terjadi ketinggang besi. Inilah video yang direkam warga saat seorang pemotor tergeletak di Jalan Andir dekat proyek pengerjaan flyover Nurtanio, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang kemarin. Dalam video tersebut, korban tergeletak usai tertimpa tiang listrik beton hingga mengenai kepala dan korban langsung tewas di lokasi kejadian. Usman, pekerja harian PLN, membenarkan peristiwa tragis ini terjadi. Saat itu korban bersama anaknya sedang melintas. Namun saat di lokasi kejadian, tiang listrik tersenggol alat berat yang sedang mengerjakan proyek flyover Nurtanio, sehingga tiang listrik tersebut jatuh ke jalan dan menimpa korban. Jadi ada penggalian? Ya, penggalian untuk jalan ini dengan pengawasannya kurang ketat, kurang ini, tidak ada penjagaan jalan dan sebagainya. Apalagi itu jalannya lagi rame. Iya. Itu langsung nimpa? Langsung. Kepala. Pihak kepolisian sektor Andir enggan memberikan komentar mengenai pemotor yang tewas tertimpa tiang listrik ini. Kapolsek Andir AKP Gilang Perdana Sasmita hanya menyampaikan bahwa anggotanya sudah memintai keterangan dari beberapa saksi, termasuk operator alat berat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 orang lansia di Kabupaten Merangin, Jambi terjebak di dalam sumur sedalam 10 meter saat membersihkan sumur. Proses penyelamatan kedua korban ini berlangsung dramatis karena terkendala lubang sumur yang sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Tur. 3. Tur, sambut tangannya tur. Boleh Bapak ini dulu. Tur. 1, 2, 3. Terus. Beginilah proses penyelamatan 2 orang pria Parubaya yang terjebak di dalam sumur di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan saat menyelamatkan kedua korban karena diameter sumur yang sempit. Setelah hampir 2 jam berjibaku, kedua korban akhirnya bisa diselamatkan dengan 1 di antaranya tak sadarkan diri. Sebelumnya, kedua korban yang merupakan pekerja penggali sumur terjebak di dalam sumur saat sedang membersihkan dinding sumur. Saat sedang membersihkan dinding sumur, kedua korban terpleset dan masuk ke dalam sumur sedalam 10 meter.
Melihat korban terjebak di dalam sumur, warga pun langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar. Saya mau menguras lah, jatuh ke bawah. Ya, evakuasi tim rescue menggunakan tabung SCBA, tali, menali dengan cara diikat, hingga korban dapat dinaikkan kurun waktu sekitar 1,5 jam. Alhamdulillah korban untuk saat ini masih selamat. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung dibawa ke RSUD Kolonel Abunjani, Bangko untuk dilakukan perawatan medis. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Siang kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto mengaku baru sadar jika tugas para hakim sangatlah berat. Apalagi harus memutus ratusan perkara yang menyangkut keadilan bagi rakyat. Presiden Prabowo pun memberikan hormat bagi para hakim agung atas saat menghadiri sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung. Terima kasih undangan ini. Saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini. Mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan perkara. Per hakim ratusan perkara. Jutaan perkara yang sudah nangani, sudah sekali. Saya ini mantan prajurit. Saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Beban saudara sangat berat. Karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusan-putusan saudara. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Karena itu saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia. Terima kasih atas seluruh dharma baktimu, atas nama pemerintah, atas nama rakyat Indonesia. Terima kasih pekerjaanmu. Tapi ada tapinya. Kalau tidak salah saya lihat sepintas slide Ketua Mahkamah Agung tadi. Tingkat kepuasan atas putusan tingkat banding. Benar ya? Kalau tidak salah tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik. Tapi saya percaya, saudara-saudara, saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia saya menghimbau, jadilah hakim yang tadi sesuai tema saudara. Jadilah hakim yang berintegritas. Kabar selanjutnya untuk Anda adalah tentang retreat kepala daerah, di mana retreat kepala daerah ini akan digelar mulai 21 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Satu satuan setingkat Kompi yang berjumlah sekitar 200 personel disiapkan untuk mengamankan jalannya retreat serta kehadiran Presiden Prabowo dalam acara tersebut.
Retret kepala daerah akan dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah mulai tanggal 21 hingga 28 Februari mendatang. Sebanyak 505 kepala daerah terpilih yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota akan mengikuti kegiatan retret. Dalam acara retret kepala daerah tersebut, Komandan Kodim Magelang selaku Dansus Satgas Pengamanan Wilayah akan menyiapkan satu satuan setingkat kompi yang berjumlah sekitar 200 personil untuk mengamankan jalannya retret serta kehadiran Presiden dalam acara tersebut. Tentunya nanti saya menyiapkan sesuai dengan kebutuhan kurang lebih 1 SSK, Pak. 1 SSK kita siapkan. Ada tambahan dari personil? Personil dari batalion. Nanti ada personil dari batalion. Nanti kan masih ada rapat berkelanjutan nih Pak ya. Baru sekali rapat kemarin secara online. Nanti ada rapat berkelanjutan. Nanti fixnya kita update lah ya. Sebanyak 180 tenda telah disiapkan di lokasi retret. Sejumlah persiapan terus dilakukan untuk menyambut ratusan kepala daerah yang akan menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, beralih ke Jakarta, ini masih mengenai retret di mana sebanyak 481 kepala daerah terpilih dikumpulkan di kawasan Monumen Nasional atau Monas untuk mengikuti agenda gladi bersih pelantikan kepala daerah serentak yang akan dilangsungkan hari esok. Para kepala daerah yang hadir di Monas dikumpulkan di bawah satu tenda. Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, para kepala daerah terlihat antusias menjalani gladi bersih meski diguyur hujan sejak pagi hari. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga terlihat turut mendampingi para kepala daerah dalam gladi bersih hari ini. Para kepala daerah memulai gladi bersih dari Silang Barat Laut Monas, menyusuri Jalan Medan Merdeka Utara, dan masuk ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, gladi bersih ini merupakan rangkaian dari persiapan pelantikan kepala daerah yang akan berlangsung pada 20 Februari esok. Oke, Rehana penasaran dengan persiapan retret esok? Oke, kita akan langsung tanya bersama dengan rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan. Ada Iman Fajar yang ada di Monas dan juga ada rekan kami Yohanes Leonardo yang berada di Magelang. Kita ke Iman Fajar terlebih dahulu. Iman, bagaimana situasi di sana? Ya, Rehana, Nadila, dan juga pemirsa, memang pada saat ini gladi bersih kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sudah selesai dilakukan sejak pukul 11 pagi, di mana sebanyak 481 pasang kepala daerah melakukan kegiatan gladi bersih jelang kegiatan pelantikan yang dilakukan atau dipimpin secara langsung esok hari pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tadi sejak pukul 7 pagi memang mereka berkumpul di dalam satu tenda, ini mengenakan pakaian atau kemeja putih, celana hitam, dan dipantau secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian, dan mereka juga mengikuti sejumlah arahan. Ini memang mengacu bagaimana pada rundown atau runtutan agenda yang akan dilakukan esok hari, tepat pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan. Dan selain itu memang walaupun tadi pagi sempat hujan turun di daerah sekitar Monas ini, namun kegiatan tetap berlanjut begitu, dan usai mereka melakukan kegiatan gladi bersih, mereka menuju ke Istana Kepresidenan ini untuk dilakukan atau diberikan arahan lebih lanjut oleh pihak protokoler maupun sejumlah menteri, salah satunya ada Menteri Dalam Negeri, bagaimana kegiatan esok ini dilakukan, karena untuk pelantikan kepala daerah ini dilakukan esok pada pukul 9 pagi, dan ratusan kepala daerah terpilih ini juga akan mengikuti sejumlah kegiatan lain. Ini selain dari pelantikan kepala daerah, mereka pada tanggal 21 hingga 28 Februari nanti juga akan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Untuk sementara demikian, Rehana dan juga Nadila. Baik, terima kasih Agam Rizky atas laporan langsung dari Jakarta. Kita akan bergeser nih Nadila dan juga pemirsa ke Magelang untuk melihat bagaimana sebetulnya persiapan di sana. Sudah ada reporter TV One, Edi Suryana, yang akan melaporkan untuk Anda. Edi, Anda mungkin bisa menggambarkan situasi di sana seperti apa? Silakan dengan laporan Anda.
Baik Riana juga Nabila, ini saat ini kami masih berada di Magelang, Jawa Tengah ini. Memang ini dipersiapkan untuk besok tanggal 21 ini. Ini adalah salah satu, karena ini hujan deras, kami sempat berteduh di tenda ini karena tenda-tenda ini nantinya ini akan digunakan untuk registrasi dari 480 kepala daerah terdiri dari gubernur, juga bupati, wali kota, nantinya akan registrasi di tenda ini nantinya. Dan selain itu juga nanti setelah registrasi ini para kepala daerahnya akan menuju ke dalam Magelang ini untuk melakukan pembekalan yang nantinya pembekalan ini akan dilakukan oleh Lemhanas juga para menteri. Selain itu juga di Magelang ini tadi dari Kodim Kodim Magelang sendiri tadi sudah menyiapkan pasukan sebanyak 200 personil, yaitu 1 FSE ini yang dilakukan oleh Kodim Magelang sendiri, dan nantinya juga besok pagi ini rencana akan dilakukan gelar pasukan ini umum dari TNI, Polri, juga Dinas TNI yang nantinya juga akan dipergunakan untuk pengamanan jalannya retret para pejabat daerah tersebut. Begitu, Riana. Baik, terima kasih Edi Suryana mengabarkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Tadi juga ada rekan kami Agam Rizky mengabarkan langsung dari Bilangan Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, sementara itu kepala daerah terpilih yang lain akan bersiap untuk latihan baris berbaris dan pembekalan di Akademi Militer Magelang. Kepala daerah di Papua masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilkada tahun 2024. Menjelang putusan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Polda Papua terus melakukan patroli Kamtipmas di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Jayapura. Petugas melakukan patroli rutin ke kantor Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta objek vital lainnya dan pusat perbelanjaan. Selain itu, Polda Papua juga melakukan pendekatan dan imbauan kepada masyarakat melalui Babin Kamtipmas. Salah satu tokoh pemuda Jayapura, Jimmy Ibo, berharap agar keamanan di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya tetap terjaga, siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah. Sidang sengketa yang sedang berlangsung di MK hingga saat ini. Di sini saya juga berharap bila kedepannya keamanan terus dijaga agar siapapun yang terpilih nanti untuk memimpin Kabupaten Jayapura, khususnya di wilayah Sentani, semoga menjadi calon pemimpin yang baik untuk kami masyarakat dan untuk para tokoh dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sentani. Diketahui Mahkamah Konstitusi akan membacakan seluruh putusan akhir sengketa Pilkada 2024 pada hari Senin 24 Februari 2025 mendatang. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah kabar penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah ini merupakan segmen viral. Nah pemirsa, di mana diduga depresi lantaran tak lulus seleksi penerimaan ASN jalur P3K, seorang pria mengamuk dan melompat dari lantai 2 sebuah hotel seperti Spiderman di kawasan Pantai Kamali, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, hingga bergelantungan di kabel telepon. Inilah detik-detik seorang pria mengamuk di lantai 2 sebuah hotel di kawasan Pantai Kamali, Kota Bau-Bau. Tak hanya mengamuk, pria yang nekat tersebut menyeberang ke gedung sebelahnya dengan cara melompat hingga bergelantungan di kabel telepon layaknya aksi di film laga. Aksi berbahaya ini sontak membuat heboh pengunjung dan warga di sekitar kawasan pantai tersebut. Beruntung sejumlah petugas kepolisian langsung mengamankan pria itu dari amukan warga. Belakangan diketahui pria tersebut berinisial HS, asal Kabupaten Muna Barat, yang merupakan seorang honorer di salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Buton. Saat dimintai keterangan oleh polisi, HS mengaku mengalami depresi lantaran tidak lulus seleksi ASN jalur P3K. Polsek Wolio sempat bertanya kenapa sampai melakukan demikian. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya depresi karena tidak lulus P3K. Akibat aksi berbahaya yang dilakukannya, HS sempat mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Palagimata.
Saat ini HS telah dijemput oleh keluarganya dan dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Muna Barat. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Kami masih menghadirkan sejumlah video viral lainnya, di mana pemirsa viral di media sosial seorang ibu dan anak turun dari kendaraan di arena Satwa Singa Taman Safari Bogor. Namun menurut Humas Taman Safari, video itu merupakan editan dari pengunjung lain di mana ibu dan seorang anak tersebut keluar mobil 2 km sebelum area singa. Ya, video viral yang memperlihatkan pengunjung Taman Safari Bogor ini merupakan hasil editan dari pengunggah di media sosial di mana pengunjung seorang ibu dengan bocah terlihat turun dari kendaraan yang seolah-olah di area satwa liar singa. Sebenarnya adalah di mana lokasi sang ibu dan anak ini bukan di area si raja hutan ini, melainkan di area flamingo yang juga melarang penumpang turun dari kendaraan. Pihak Taman Safari telah mengidentifikasi mengunggah video di media sosial dan telah berkomunikasi dengan kedua pihak, pengunggah video serta ibu yang ada dalam video tersebut. Pemirsa, lalu untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kronologi kejadian ini sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Imam selaku kurator satwa. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Mbak. Baik Pak Imam, ini kan viral nih di media sosial, ada yang mengatakan kalau ini editan, ada juga yang berkata kalau ini merupakan video asli. Ini dari Bapak sendiri, tanggapannya seperti apa Pak Imam? Ini memang editan Mbak, dari kami sudah cek kebenarannya. Kami sudah lihat CCTV gitu sebagai buktinya gitu. Jadi semuanya sudah kita cek dan kita samakan dengan video yang ada. Jadi memang benar adanya bahwa video ini editan. Karena tadi sudah kita sampaikan juga bahwa jarak dari ibu ini turun sampai dengan kandang singa itu 2 km kurang lebih. Oke, Pak Imam, kalau dilihat dari peraturan yang ada, ini sebenarnya pengunjung bisa keluar dari mobil atau seperti apa sih Pak? Dari aturan sebenarnya kita sudah jelas sekali ya Mbak ya, dari tiket yang kita jual di situ sudah tertera, dilarang turun dari kendaraan, terus di sepanjang jalan kita juga sudah desain tulisan-tulisan, signboard, apanya sudah untuk pengunjung supaya kita larang turun dari kendaraan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Imam, ini artinya tidak boleh ya untuk turun begitu ke daerah yang memang ada binatangnya sendiri. Tapi kalau misalkan boleh dijelaskan lagi nih Pak Imam, apakah memang di sekitar jalanan tersebut ada kurator satwa lain Pak yang mungkin turut berjaga atau seperti apa? Betul, jadi memang desain kami, kandang-kandang kami sudah didesain untuk aman sebenarnya, untuk aman selama pengunjung itu mengikuti semua aturan yang ada di kami, aman untuk pengunjung, aman untuk hewannya, itu dan aman untuk perawat satwanya. Itu yang pertama. Jadi desain itu sudah dibuat bahwa tadi juga kita heran juga di kandang flamingo itu sebenarnya ada 3 barier yang ada, yaitu 1 barier pondasi semen, kedua adalah barier tanaman, ketiga adalah barier kawat besi. Jadi ada 3 barier itu yang memang oleh pengunjung ini dilewati gitu. Itu kita juga heran juga karena ini baru pertama kali terjadi semenjak Taman Safari itu berdiri, di lokasi itu dilewati oleh pengunjung. Walaupun tulisan di situ juga sudah jelas sekali bahwa pengunjung dilarang untuk turun dari kendaraan. Kalau mengenai petugas yang standby merawat satwa itu kita standby Mbak sebenarnya, karena di situ juga ada beberapa flamingo yang sedang memiliki anakan. Jadi pada saat itu kiper kami jam siang itu memberi makan ke induk dan satwa yang anakan ada di belakangnya. Jadi memang kita pisahkan antara flamingo yang memiliki anak dan flamingo yang untuk dipamerkan. Oke, Pak Imam, kalau misalnya ada mobil yang mogok, ini rescue-nya seperti apa, Pak? Jadi petugas kita selalu standby, Mbak, di lokasi satwa. Kalau biasanya ada mobil yang mogok, itu langsung petugas kita bawa kendaraan, kita akan tarik ke tempat yang aman.
Jadi nanti di situ kita akan tangani apa yang diperlukan dari kendaraan yang ada biasanya, atau koplingnya habis gitu ya, atau ada kendala yang lain, biasanya kita akan berikan bantuan. Tetapi itu ada di titik-titik tertentu yang memang aman untuk pengunjung turun. Demikian. Baik Pak Imam, ini mungkin sedikit himbauan dan juga antisipasinya agar tidak terjadi hal seperti ini seperti apa Pak? Singkat saja. Ya, patuhi semua aturan yang di Taman Safari. Kita udah jelaskan dari awal do and done-nya gitu untuk keselamatan semuanya. Kita pengen bahwa pengunjung juga aman, kita aman, satwanya aman, terutama satwanya aman. Gitu ya, karena satwa di kita itu dilatih, di training itu hanya mengenal orang berada di dalam kendaraan. Jadi kalau turun sensitif mereka berbeda-beda. Jadi bisa stres, bisa apa, itu yang harus kita jaga untuk kelestarian mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam sudah terhubung dan menjelaskan kronologinya kepada kami. Selamat beraktivitas kembali Pak Imam. Selamat siang, terima kasih. Sehat selalu Mbak. Sehat selalu. Baik, semoga hal tersebut juga tidak terulang lagi dimanapun ya, Nadila ya. Nah, pemirsa, ini dimana kita beralih ke informasi lainnya, seorang konten kreator membuat video di atas jembatan Suramadu yang sangat membahayakan. Nanti kita akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang konten kreator membuat video di atas jembatan Suramadu. Ya, pihak kepolisian pun menghimbau agar perilaku ini tidak ditiru oleh masyarakat lantaran sangat membahayakan. Maturajan maju, stadion raja, kanan kiri. Beginilah aksi seorang konten kreator yang diketahui bernama Dulo, warga Sampang, Madura, saat merekam video di atas jembatan Suramadu. Ia dengan santainya berjoget dan bergaya bak artis sambil bernyanyi lip sync salah satu lagu berbahasa Madura. Pihak kepolisian menegaskan bahwa jembatan Suramadu merupakan salah satu objek vital nasional yang tidak seharusnya dijadikan lokasi pembuatan konten video untuk kepentingan media sosial pribadi. Selain itu, perilaku ini bisa juga mengganggu konsentrasi dan fokus dari para pengendara yang sedang melintas, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 di jembatan Suramadu, sehingga membahayakan dan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pihak kepolisian menghimbau agar perilaku ini tidak ditiru oleh masyarakat dan para konten kreator lainnya. Rekan-rekan konten kreator supaya tidak membuat konten atau tidak membuat meme-meme yang diadakan atau dilaksanakan di atas jembatan Suramadu. Karena jembatan Suramadu kita tahu merupakan objek vital nasional, juga sangat berbahaya bagi keselamatan daripada rekan-rekan. Di samping itu juga akan mengganggu arus lalu lintas, dan di sana juga anginnya kencang, juga sangat berbahaya bagi rekan-rekan sendiri. Saat ini petugas masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar jembatan Suramadu tidak disalahgunakan seperti membuat konten media sosial di atas jembatan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdur Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi viral lainnya untuk Anda, di mana siswa SD yang ada di Asahan, Sumatera Utara ini bertarung maut demi menimba ilmu. Sampan kecil menjadi sahabat perjalanan untuk ke sekolah. Viral sebuah sampan kecil yang mengangkut pelajar sekolah dasar mendorong sampan teman yang mogok saat menyusuri sungai untuk menuju ke sekolah. Saat itu hujan turun, namun mereka harus segera tiba di sekolah. Sampan tersebut mogok di Dusun 17 Labuhan Baru, Desa Saipaham, Asahan, Sumatera Utara. Apa yang dilakukan para pelajar SD tersebut bukanlah untuk konten di media sosial, tapi memang itulah yang terjadi sebenarnya.
Setiap hari para pelajar sekolah madrasah ibtidaiyah swasta di Desa Seipaham, Asahan, Sumatera Utara harus menyusuri sungai sejauh 3 hingga 4 km untuk tiba di sekolah. Sedikitnya ada 30 siswa yang setiap harinya menggunakan transportasi sampan untuk menuju ke sekolah. 30 orang adalah Pak. Ya. Itu terbagi dari berapa kelas Bu? Ada berapa? Penting dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah Pak. Tadi kayak naik sampan itu kayaknya nggak ada lah Pak. Tapi kalau giliran hujan barulah ada nggak datang. Kerusakan mesin. Kerusakan mesin di sampan orang itu. Farid, salah seorang pelajar sekolah dasar, mengaku sudah terbiasa menaiki sampan ke sekolah dan tidak takut. Terkadang ia sendiri harus menumpang sampan temannya meski mengeluarkan uang Rp3.000. Kenapa naik sampan? Karena ya gitu lah. Nggak takut? Enggak. Nggak takut? Udah biasa ya? Iya. Nggak ada jalan darat? Ada tapi rusak jalannya. Sebenarnya ada jembatan dan jalan yang bisa dilewati. Namun, karena jarak tempuhnya jauh, para generasi muda ini lebih senang menggunakan sampan karena jaraknya lebih dekat. Dari rumah ke sekolah lebih kurang dia 3 kilo. 3 kilo menggunakan sampan ya? Iya. Apa sudah ada jalan daratnya atau apa? Ada, jalan darat ada, cuman kalau anak sekolah ini kan orang itu mengirit biaya namanya kan. Kalau naik sampan dia, ya ongkosnya itu kata tadi 3.000 kan. Apapun yang dilakukan untuk tiba di sekolah, semoga membuahkan hasil yang gemilang untuk mereka di masa depan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda. Ya, pemirsa, pesawat penumpang Delta Airlines ini terbalik saat mendarat di Toronto, Kanada pada Senin lalu. Untuk menganalisa apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan ini, kami ajak Anda untuk berbincang dan bertanya langsung dengan Kapten Hanafi. Selamat sore, Kapten. Selamat sore, Mbak Nadila, Mbak Rehana. Iya. Oke, Kapten, kita ketahui ya bahwa penyebab dari kecelakaan ini sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan, jadi kita belum tahu pasti begitu. Tapi informasi yang beredar penyebabnya adalah karena faktor cuaca. Dari analisa Anda seperti apa? Terima kasih, Mbak. Betul sekali. Faktor cuaca salju atau snowy ini memang betul-betul sangat berbahaya. Tapi sebenarnya perlu diketahui juga, tidak semua airport yang namanya hujan salju atau badai salju itu bisa mencelakakan. Anda bisa bayangkan berapa banyak di dunia negara-negara yang bersalju. Kalau memang membahayakan, tentunya setiap hari pasti ada celaka. Karena biasanya airport atau runway yang bersalju itu sudah dikeringkan dulu, sudah di-ice namanya. Jadi sebelum pesawat mendarat atau take off, baik apron, tempat parkir pesawat maupun landasan, itu sudah dibersihkan saljunya. Nah, yang kita nggak mengerti apakah di Toronto ini sudah betul-betul clear dari salju dan kabarnya sudah boleh didarati. Artinya itu cukup safe. Cuma kenapa bisa sampai patah landing gear-nya ataupun pesawatnya terbalik side up and down seperti ini yang perlu diketahui nanti dari hasil penyelidikan karena pilotnya masih hidup kan. Jadi nanti bisa ditanyakan pilotnya kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi faktor-faktornya tentunya sang pilot itu sendirilah yang tahu. Itu salah satunya begitu, Mbak. Oke, baik. Kapten Hanafi, ini kami juga sempat mendapatkan informasi kalau misalnya desain pesawat ini, terutama di bagian sayap ini, didesain untuk rapuh begitu ya. Nah, ini dari pandangan Anda sendiri seperti apa melihatnya, Pak? Tidak semua pilot ataupun pabrikan pesawat menginginkan pesawatnya patah ataupun terpisah dari bodinya. Semua pasti tidak menginginkan hal seperti itu. Dimana kalau seandainya kena impact, kena celaka seperti ini, sekuat apapun juga sayap pesawat,
pasti akan patah karena kena benturan yang keras sekali, landingnya yang keras sekali sehingga membuat roda pendarat atau landing gearnya patah. Kita bisa lihat di layar televisi juga, salah satu main landing gearnya hilang dan nose wheel-nya ataupun roda depan itu masih utuh. Jadi karena hard landing ataupun kemungkinan besar landingnya keras sehingga membuat roda pendaratnya menjadi patah, akhirnya pesawatnya oleng dan membuat sayapnya menjadi patah. Begitu. Oke, Kapten. Ketika pilot ini sudah tahu bahwa landasannya ini berbahaya, apakah mereka boleh untuk tidak melakukan pendaratan ke landasan itu, pendaratan ke landasan tersebut atau seperti apa? Kalau pilotnya merasa itu tidak safe, dia pasti akan lari ke airport lain dengan istilah namanya adalah divert to alternate airport dan tidak bisa dipaksakan. Pilotnya tahu, tapi karena dari pihak ATC-nya pun sudah mengatakan bahwa kondisi airportnya tidak terlalu tertutup untuk mendarat, maka pilotnya mengambil keputusan untuk mendarat. Tapi salah satu kemungkinan besar yang membuat celakanya pesawat ini banyak faktornya. Contohnya dalam kondisi cuaca, anginnya itu cukup keras, Mbak. Cukup keras anginnya, yaitu sekitar 28 knots dengan gusty 30 knots kurang lebih. Nah, itu pengertiannya kalau ada gusty setinggi itu angka kecepatannya, maka kecepatan ataupun arah dari angin itu akan berubah-ubah secara cepat sekali di mana pilot tidak bisa tahu. Karena kecepatan dan arahnya berubah sedemikian cepatnya. Yang pertama dari depan anginnya, bisa tiba-tiba dari belakang, dari samping kiri atau dari kanan. Itu namanya gusty. Dan ini sangat bahaya sekali untuk pilot yang mau mendaratkan pesawatnya. Ditambah lagi, mungkin saja pada saat itu salju juga mungkin baru turun atau sedang turun dan kecepatan angin bisa saja dibarengi pada saat itu apakah ada wind shear atau ada microburst. Nah, ini istilah meteo lagi bagi pilot. Semua pilot pasti tahu seperti itu. Jadi dalam hal ini nanti pemberitaan. Ya, lanjut. Baik, Kapten, ini artinya batasan kecepatan angin sebetulnya ini yang aman berapa, Pak? Bukan yang aman ya. Kalau yang aman itu semuanya aman. Tapi yang tidak aman, nah ini yang kita sebutkan adalah maksimumnya. Setiap pesawat itu ada maksimumnya. Walaupun semua jenis pesawat dikategorikan hampir sama. Misalnya maksimum crosswind-nya atau angin dari samping kiri ataupun kanan itu sekitar 30 sampai 35 knots. Hampir semua tipe pesawat sama. Namun yang kita tidak tahu adalah yang seperti saya katakan tadi adalah gusty. Gusty ini yang sangat bahaya dan gusty di sini 35 knot kurang lebih. Ini yang membuat pilot menjadi trauma kalau seandainya landing seperti ini di mana kecepatan dan arah angin akan berubah secepat itu, sedrastis itu di mana pilot tidak bisa mengetahui atau tidak bisa menyadari adanya perubahan yang tiba-tiba. Ini yang bahaya. Ditambah lagi, barangkali mungkin ada microburst atau ada wind shear yang kita tidak tahu. Dan yang terakhir adalah teknik landing dari pilot itu sendiri yang menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya pendaratan dengan selamat. Semua di tangan pilotnya sendiri. Kalau kita lihat seperti ini, pesawat itu mendarat begitu kerasnya menghujam landasan atau bumi, sehingga membuat landing gear menjadi patah. Ini berarti landingnya boleh dikatakan cukup keras, hard landing. Itu yang membuat celaka. Kalau seandainya landingnya sedikit positif aja, jangan terlalu keras seperti itu, mungkin jadi aman. Begitu, Mbak.
Oke, Kapten. Jika kita lihat kondisi pesawat saat kecelakaan ini sayapnya patah, kemudian pesawat dalam kondisi terbalik. Namun penumpang yang ada di dalam ini masih dalam kondisi yang alhamdulillah aman, tidak ada korban jiwa. Apakah Kapten setuju dengan pesawat yang didesain seperti ini, Kapten? Saya setuju saja. Tapi yang membuat selamat, mereka itu menggunakan sabuk pengaman. Diyakinkan 100% penumpangnya menggunakan seat belt atau sabuk pengaman. Anda bisa bayangkan kalau pesawat sampai upside down seperti begini, kalau mereka tidak menggunakan seat belt, maka mereka akan terpental dan akan terbentur kepalanya ke semua bagian pesawat dan itu yang akan membuat celaka. Tapi kenyataannya semua penumpang selamat, hanya luka-luka sangat wajar karena benturannya keras sekali. Jadi ini yang membuat penumpang itu selamat bukan karena wingnya yang gampang patah ataupun menyelamatkan sang penumpang, tapi karena penumpangnya disiplin. Mereka menggunakan seat belt semuanya. Ini yang perlu dipanuti, dituruti bagi seluruh penumpang yang naik pesawat itu tetap mutlak harus menggunakan seat belt demi safety mereka masing-masing. Itu loh, Mbak. Baik, Kapten Hanafi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan artinya ini seatbelt sangat penting sekali ya untuk keamanan bagi semua penumpang. Terima kasih Kapten Hanafi, selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, ini rasa-rasanya seluruh masyarakat Indonesia menanti ya, ini Ronaldo akan dari datang Ronaldo. atau enggak, betul ya, kepastiannya Masih ini simpang seperti siur. apa? Betul ya. Nah, untuk memperbarui informasi terkini langsung saja nih kita tanyakan kepada reporter TV One di sana, ada Shena Damayanti yang akan mengabarkan langsung untuk Anda pemirsa mengenai kabar akankah Ronaldo datang ke Indonesia. Shena, silakan informasi Anda. Ya betul sekali pemirsa, ini satu kalimat indah yang santer diperbincangkan oleh fans sepak bola Indonesia pada saat ini, yaitu Ronaldo ke Indonesia. Tetapi kalimat indah tersebut belum bisa dibarengi dengan kejelasan dalam realitanya. Yang terbaru memang pemirsa di jam 7.30 WITA kami sudah kembali mengkonfirmasi dan berbincang dengan pihak Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang NTT, di mana ia menyebutkan bahwa belum ada manifest apapun tentang kedatangan jet pribadi, tokoh internasional atau pejabat-pejabat yang terkait dengan kedatangan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Biasanya pemirsa, jika ada tokoh yang akan datang ke satu bandara, maka bandara tersebut akan diberitahu terlebih dahulu untuk pelayanan penyambutan atau juga yang paling fundamental, ini adalah tentang parkir pesawat yang harus disiapkan dari jauh-jauh hari, dan itu belum diterima oleh pihak Bandara El Tari sampai saat ini. Yang kedua, memang pihak Pemprov NTT melalui PLH Gubernur NTT yaitu Rita Wisan baru saja menggelar konvers, dan ada beberapa poin dalam konvers tersebut di mana pertemuan ini direncanakan pada hari ini antara yayasan dan Pemprov NTT dilaksanakan pada jam 10 sampai jam 12 WITA, tetapi pertemuan tersebut harus dibatalkan. Yang kedua, tanggal 18 Februari yang itu adalah kemarin, ini dilaksanakan pertemuan antara Pemprov NTT dan perwakilan pihak yayasan, dan ditemukan bahwa pihak yayasan ini tidak melakukan rundown sesuai dengan yang ditentukan. Di mana ini betul sekali pemirsa, jika mengacu kepada rundown awal, maka harusnya CR7 ini sudah berada di Kupang pada saat ini saya mengabarkan. Dan selanjutnya pihak-pihak yang di list akan diberikan donasi, seperti yang kita tahu bahwa CR7 datang untuk membangun Rumah Sakit Kanker Indonesia, lalu juga memberikan beberapa bantuan kepada beberapa pihak. Ini bahkan pihak tersebut ada yang masih belum tahu bahwa ia akan diberikan donasi. Itu adalah hal yang ganjal pemirsa, dan selanjutnya sampai saat ini Pemprov NTT ini menghimbau agar para fans dari Cristiano Ronaldo sendiri tidak berkumpul di satu tempat, khususnya untuk di Kupang ini sendiri, karena masih belum ada kabar jelas perihal dengan kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang NTT ini. Kendati demikian, kami juga tadi sempat menghubungi Susi Katipana sebagai Direktur Yayasan Graha Kasih Indonesia, dan saat kami hubungi memang beliau masih percaya diri bahwa Cristiano Ronaldo ini akan datang ke Indonesia, dengan menyebutkan bahwa CR7 pada hari ini sedang melaksanakan perjalanan dari Los Angeles menuju ke Jakarta. Selain itu pemirsa, sebelumnya kemarin kami juga sudah melihat secara langsung lahan
sebesar 60 hektar yang rencananya akan dibangun Rumah Sakit Kanker Indonesia dan ditinjau langsung oleh Cristiano Ronaldo. Tetapi yang kami temukan memang belum ada juga persiapan khusus untuk menyambut kedatangan dari CR7 itu sendiri. Bahkan pencanangan adanya 4 alat berat yang difungsikan untuk melakukan pembersihan di sana, ini belum terlihat sama sekali pada saat kami melakukan pengecekan. Jadi garis besarnya pemirsa, ada dua hal di sini. Yang pertama, pemerintah belum bisa memastikan apakah CR7 akan datang, dan pihak yayasan sendiri ini tetap berbicara bahwa CR7 akan datang. Demikian, kembali studio. Baik, terima kasih Shena untuk laporannya langsung dari Kupang, NTT. Artinya sampai saat ini belum ada kepastian kedatangan dari mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Kita berharap agar kepastian ini segera datang. Terima kasih Shena. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, menteri dan pejabat pemerintah ramai-ramai menanggapi tagar kabur aja dulu yang heboh di media sosial. Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyebut tak perlu buru-buru karena pemerintahan baru 100 hari. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengingatkan tidak mudah hidup di negeri orang. Sementara itu pemirsa, Menteri ATR Nusron Wahid menyebut tagar kabur aja dulu sebagai cerminan kurang cinta tanah air. Tagar kabur aja dulu mengguncang media sosial. Kalangan anak muda mengekspresikan kecemasan mereka terhadap situasi sosial di tanah air. Warganet resah, sulitnya mendapatkan pekerjaan, melonjaknya biaya, dan harapan perbaikan standar hidup. Pelarian ke luar negeri menjadi pilihannya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid menilai tagar kabur aja dulu menunjukkan sikap kurang cinta terhadap tanah air. Kok jangan kabur aja dulu? Apa yang mau kita selesaikan? Apa kalau kabur itu? Itu menandakan dia sikap permisif, ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Ini berarti ini masalah cinta kita terhadap tanah air. Ada masalah, ayo kita selesaikan sama-sama. Emang masyarakat selama ini menutup mata kemudian menutup telinga untuk kritikan masyarakat? Kan tidak. Kita ini pemerintah kan terbuka terhadap masukan. Kalau memang yang benar-benar salah-salah. Kalau kemudian hopeless itu seakan-akan kabur aja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap bangsa. Ya kan? Jadi kalau ada masalah, ayo kita selesaikan. Masyarakat, pemerintah siap berdialog, siap menyelesaikan bersama-sama kalau memang ada masalah. Ya, kabur aja dulu Mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada apa? Biarin lah, hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah, itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespons agar tidak terburu-buru karena pemerintahan baru berjalan 100 hari. Sebenarnya ini kan baru 100 hari. Jadi kita kita dengar semua itu, saya pikir saya yang pesan. Gak usah terus buru-buru, terus bilang puas kapok. Kan baru 100 hari, kantornya aja tadi baru jalan, saya pikir oke, nggak ada. Jadi anak-anak muda saya sudah jelaskan tadi 300 orang sekarang kerja di Peruri untuk membuat semua digitalisasi Indonesia. Tadi DeepSeek juga anak-anak Indonesia, mereka buat research juga tadi untuk genome sequencing yang bikin anak-anak Indonesia. Ya semua Presiden Prabowo ya kasih dorongan dan memberikan fasilitas seperti itu. Ya kalau belum jadi kan baru 100 hari. Kita lihatlah sampai nanti awal tahun depan atau akhir tahun progres ini semua. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengingatkan tak mudah hidup di negeri orang tanpa persiapan matang. Kabur aja dulu itu belum tentu solusi. Karena apa? Di negara-negara luar itu juga hidup tidak gampang. Kenapa hidup tidak gampang? Apalagi kalau Anda tidak memiliki skill. Kalau tidak memiliki bekal untuk bekerja di sana, maka hidupnya akan terlantar di sana. Oleh karena itu, Kementerian P2MI mendorong
Anda boleh kabur, tapi ayo kita siapkan dulu, kita latih dulu baru berangkat. Selain skill, prosedur bagi WNI yang keluar negeri harus diperhatikan sehingga tidak menjadi pendatang ilegal. Punya skill, ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua, harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram, karena bagi besar lagi masalah ya. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menilai tagar kabur aja dulu sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih baik. Ininya netizen ya terkait dengan kabur aja. Memang di satu sisi kalau saya lihat kesempatan kerja di luar negeri itu kan memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya. Jadi kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill, kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri, ya masalah. Tapi ini tantangan buat kita. Kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs, ya itu yang kemudian menjadi catatan kita. Apakah tagar kabur aja dulu akan terus menggema di media sosial? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hashtag atau tagar kabur aja dulu hingga saat ini masih terus diperbincangkan oleh sejumlah warganet. Mereka yang kerja maupun mengenyam pendidikan di luar negeri ikut bersuara. Media sosial tengah diramaikan dengan tagar atau hashtag kabur aja dulu. Riuh warganet dengan berbagai pro dan kontra menilai kabur aja dulu sebagai bentuk pelarian atas situasi yang terjadi di Indonesia. Tagar ini pun direspons berbagai kalangan mulai dari pekerja hingga mereka yang sedang belajar di luar negeri. Akun Irwan Prasetyo sempat frustasi kerja di Indonesia karena gajinya dan kini memilih di Jerman. Lagi rame soal tagar kabur aja dulu. Gara-gara banyak yang frustasi sama kehidupan di Indonesia, kalau menurutku, saat ini memang mending kabur ke luar negeri aja sih. Loh kok bisa? Karena di Indonesia sekarang ini jumlah penduduknya lagi bonus demografi, tapi kondisi ekonominya berasa lagi krisis. Jadinya ketika ada jutaan anak muda yang lulus tiap tahunnya, tapi nggak ada lapangan kerja yang cukup buat mereka. Nggak heran kalau sekarang ada 10 juta Gen Z yang lagi nganggur, dan ketika ada lowongan pun, persyaratannya banyak, tapi gajinya kecil. Berharap gaji di Indonesia bakal naik drastis pun kayaknya berat ya. Karena kenyataannya kita bukannya fokus dalam inovasi teknologi, tapi malah saingan murah-murahan tenaga kerja lawan Vietnam. Aku sendiri udah mengalami sih, betapa frustasi dan sakit hatinya kita. Ketika udah kuliah susah-susah, tapi begitu lulus cuma ditawari gaji 1,8 juta. Makanya pas aku dapat info kalau kuliah ke Jerman itu gratis, nggak pakai pikir lama aku langsung berangkat, dan nggak pernah menyesali keputusanku. Begitu juga dengan akun @Vicky_Natasha yang membuat konten edukasi untuk Indonesia meski tinggal di luar negeri. Ia menilai nasionalisme bukan dilihat dari tempat tinggal, tapi kontribusi yang diberikan. Kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak. Tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Kabur aja dulu bukan sekedar pelarian, tetapi juga merupakan kritik yang diungkapkan dengan cara kreatif oleh generasi saat ini. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka mendukung program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muhammad Kodari melakukan kunjungan kerjanya ke Puskesmas Cempaka di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Rabu pagi. Melakukan peninjauan cek kesehatan gratis ke Puskesmas Cempaka di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dr. Tabiun Huda, Kodari berinteraksi dengan pasien peserta cek kesehatan gratis. Kunjungan ini membahas kendala yang masih dihadapi, yaitu sistem aplikasi dan minimnya sosialisasi ke masyarakat terkait program CKG. Di Puskesmas Cempaka ini kegiatan cek kesehatan gratis sudah berjalan ya. Oke, garis besar walaupun lancar, tadi dari Dr. Evi juga kita ngobrol kalau ada kendala, kemarin sempat untuk upload data ya, agak lama gitu.
Jadi mungkin selama ini sistemnya belum digunakan untuk kegiatan yang besar. Kalau sekarang digunakan kegiatan besar, jadi datanya itu sama-sama. Gitu. Saya bawa ke Jakarta, dilaporkan sama pusat agar sistem aplikasinya diperbaiki lagi. Muhammad Kodari langsung melanjutkan kunjungannya ke Puskesmas Anjir Pasar, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi TV One mengabarkan. Pemirsa, selanjutnya apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, upaya penyeludupan narkotika jenis ganja di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat digagalkan polisi. 2 orang kurir narkoba berhasil ditangkap dengan barang bukti ganja seberat 74 kg. Petugas juga masih memburu 1 orang DPO berinisial S. Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis ganja jaringan antar provinsi di Jalan Lintas Kinali, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dalam penyergapan yang dilakukan oleh polisi kali ini, mereka berhasil menangkap 2 orang tersangka yang berperan sebagai kurir. Modus yang dilakukan dalam pengiriman narkoba kali ini dengan menyembunyikan barang haram narkoba di antara tumpukan buah-buahan. Dari tumpukan buah-buahan tersebut, petugas berhasil menemukan 73 karung yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat total 73 kg. Sementara, 1 karung lainnya ditemukan oleh petugas di dalam ruang kemudi. Dari penggeledahan tersebut, kita temukan sebanyak 74 bungkus. Dari masing-masing 1 bungkus itu seberat 1 kilo, total 74. Kemudian sudah disiapkan beberapa orang yang memasukkan buah-buahan ini sebagai covernya. Ini dari interogasi mereka, ini sudah disiapkan oleh jaringan mereka. Dan ini beberapa kali modus sudah seperti ini dilakukan penangkapan. Nah, ini yang selama ini hanya ditutupin saja, tetapi untuk yang kali ini boxnya sudah dimodifikasi dengan permanen seperti ini. Kini barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat total mencapai 74 kg telah berhasil disita oleh petugas. Selain itu, petugas juga masih memburu 1 orang DPO yang berinisial S. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Eko Subiakto, TV One mengabarkan. Selain berita tadi, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari Jambi, di mana 2 lubang sumur tambang minyak ilegal di Taman Hutan Raya Dusun Senami, Desa Jebak, Kabupaten Batanghari, Jambi kembali meledak dan terbakar. Peristiwa kebakaran terjadi di saat para pekerja tengah melakukan pengeboran dan mengangkut minyak mentah di lokasi tambang minyak ilegal yang berada di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, Jambi. 7 pekerja dikabarkan terjebak dan terbakar di dalam kobaran api. Akibat banyaknya tumpahan minyak mentah yang bercampur gas membuat kobaran api di lokasi tambang hingga kini belum berhasil untuk dipadamkan. Pemirsa, pihak kepolisian Polres Batanghari menyebutkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap pemilik sumur minyak ilegal yang terbakar. Kabar selanjutnya, pemirsa, tiket kereta api jarak jauh mulai ramai diburu oleh penumpang yang berencana melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025. Pada masa angkutan Lebaran tahun ini, PT KAI mengoperasikan 49 kereta reguler jarak jauh setiap harinya. Sebanyak 60.870 tiket telah dipesan oleh warga. Tiket yang paling banyak diburu tiket kereta api ekonomi dengan tujuan Semarang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta hingga Banyuwangi untuk keberangkatan tanggal 27 hingga 28 Maret atau H-1 dan H-2 Lebaran.
Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Dan Dila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.